Hai semua, nama saya Haji Mustafa dan di video kali ini kita akan meriak teman-teman. Sebenarnya sih apa ya, lebih ke ini kali ya, kita sharing ya, sharing-sharing aja ya sesama orang yang belajar programming ya teman-teman. Saya juga belajar, saya nggak pernah merasa diri saya jago kok. Biasa kita sama-sama belajar. Jadi buat jadi ini saya ini lagi buka website namanya Reddit ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu Reddit, ini tuh mirip seperti Kaskus teman-teman. Kalau misalnya kita buka nih Reddit ya di Reddit di ini di Google. Nah, ini Reddit, website Reddit ya. Dia tuh the gate of internet gitu kan. Kayak gerbangnya internet tuh di Reddit karena kalau di luar negeri tuh mereka Reddit. Kalau di Indonesia itu namanya Kaskus. Memang udah lama banget ya. Ini tanggal luncurnya aja tahun 99. Jadi Reddit pun juga lama gitu. Nah, Reddit ini salah satu website yang sama seperti Kaskus ya. Jadi ada komunitas segala macem. Bahkan ada juga subreddit untuk Indonesia ini. Nah, jadi di sini video-video kali ini kita akan lebih ke apa ya? Jadi ada subreddit namanya Learn Programming di mana ini banyak banget ya, ada 4 juta orang teman-teman ya di subreddit ini, mana mereka saling sharing entah itu kesulitan mereka dalam belajar pemrograman dan sebagainya. Jadi di video kali ini kita lebih ke apa ya, ngeren ya, RANT ya, ranting gitu ya. Kayak kita ngebahas beberapa postingan orang-orang yang ada di Learn Programming ini. Siapa tahu beberapa dari mereka bisa memotivasi kita untuk mulai semangat belajar pemrograman lagi gitu ya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, saya juga nggak mau videonya jadi panjang. Kita pengen video yang benar-benar singkat, padat, jelas, tapi kita dapat ilmunya dan juga dapat memotivasi kita. Nah, ini ada satu apa ya, postingan thread, aneh banget thread. Ada satu post dari user namanya Ustrange Edge. Nah, dia tuh nanya kayak, is it normal to feel overwhelmed when learning? Jadi kayak normal nggak sih kalau kita tuh ngerasa overwhelmed itu kewalahan ya ketika kita belajar, dan kan konteksnya pemrograman. Di sini dia ngasih tahu I'm currently in my second semester. Dia ini mahasiswa semester 2 ya kelihatannya ya. 2 year komputer komputer CP ini komputer komputer programming apa program, pokoknya intinya dia mahasiswa semester 2 lah di computer science kelihatannya. Terus kayak dan ini penasaran gitu ya. Kayak I'm wondering how much of what I'm feeling is my own limitation and how much is normal to feel. Terus kan mereka mulai dengan belajar Java. Ini kelihatan nggak ya? Coba saya zoom dikit ya biar teman-teman kelihatan. Nah, segini kali ya. Mereka mulai dengan belajar Java di semester 1 dan di semester sekarang mereka nambahin more Java, jadi lebih banyak Java ya, maksudnya kayak Java yang advance dan ada JavaScript, HTML dan juga CSS. Nah, mereka mengakhiri kelas di semester 1 di index by time di semester 1 I couldn't even remember how to write a basic hello world. Jadi bahkan si yang bikin postingan ini pas di akhir semester dia tuh bahkan nggak inget teman-teman gimana bikin hello world ya. Padahal kalau misalkan di JavaScript ya tinggal console.log gitu ya. Program without consulting previous work. Jadi kayak tanpa tanpa ngelihat codingan yang sebelumnya, istilah gitulah ya, previous work. Still, I can sit and write a basic program or HTML page without needing to consult my past work or course slides. I forgot all the syntax regularly. Jadi setiap dia tuh apa ya, kayak dia tuh nggak bisa kayak oke, gua duduk, gua ngoding, tapi dia tuh harus seakan-akan kayak oke, gue mesti ngelihat ini nih pelajaran yang sebelumnya. Jadi karena dia tuh selalu lupa sintaknya gitu kan. Part of is that I feel like we're just gallop with so much new information. Jadi kayak dia tuh kayak kewalahan gitu sama setiap kali belajar pemrograman ada terus yang baru gitu kan ya. Eh apa namanya, harus belajar A, harus belajar B gitu kan. Misalkan di HTML itu kan tag aja ada banyak ya, ada H1, H2, H3, H4, sampai H6. Terus ada paragraf, ada div, ada class, ada ID dan sebagainya.
dan none of it end up sticking and it's frustrating. Jadi ini ngebikin dia frustasi karena it seem like an ineffectual way to teach people. Jadi kayak caranya tuh nggak efektif untuk ngajarin seseorang. Anyway, I just wondering, gue cuma penasaran, apakah feeling ini, kayak rasa overwhelm ini, rasa kewalahan ketika belajar ini tuh umum gitu ya kan? I guess, gitu kan? Dan juga, just venting because it's what it is. I enjoy feeling of having project come together, but I had the daily feelings of being confused. Karena dia tuh kayak apa ya, benci gitu, kayak setiap kali gue belajar gue tuh pusing gitu ya, dan seakan-akan kayak nggak masuk gitu pelajarannya. Lebih gitu ya. Pada dasarnya semua programmer yang hebat itu pasti mereka memulai program mereka dari Hello World, ya kan? Mereka memulai program mereka dari program yang sederhana ya. Begitupun juga kalau misalnya kita ngebikin website ya, dari awalnya mungkin hanya tampilan saja, ditambahin database, ditambahin arsitektur, akhirnya jadi website yang bisa digunakan banyak orang. Nah, ketika orang ya belajar programmer itu sangat amat wajar itu merasa kewalahan ya, apalagi ya menurut gue pribadi juga di zaman yang sekarang nih ya, ada AI, ChatGPT segala macam. Orang tuh di satu sisi mereka juga ya jadi lebih mudah ya buat eh mendapati ilmu yang baru ya, dan mempelajari bahasa programmer yang baru juga. Tapi di sisi lain tuh kayak itu tadi, banyak banget akan datang teknologi yang baru juga, yang terkadang sebenarnya tuh nggak ngegantiin teknologi lama, tapi dia tuh ada. Dan ini tuh yang ngebikin orang-orang yang baru belajar programan tuh ngerasa kayak, wah ini kelihatannya gue mesti belajar ini deh, ini kelihatannya gue mesti belajar ini deh. Kenyataannya tuh enggak, teman-teman. Kayak contohnya kita lihat aja deh di apa namanya, di JavaScript ya. JavaScript itu salah satu bahasa programan dengan framework yang amat sangat banyak ya teman-teman ya. Di front end aja mereka ada React, ada Vue, ada Angular, ada Svelte. Mereka juga punya beberapa full stack framework kayak Next, Astro, apalagi ya? Saya agak lupa nih. Ada Astro, ada banyak dah pokoknya dah ya. Saya makanya pengen inget gitu kan ya. Jadi ya pada dasarnya mereka tuh sama kan, React, Vue, dan Svelte dan Angular itu pada dasarnya sama semua. Mereka ya framework untuk front end, tapi kan itu tadi terkadang kita itu merasa seakan-akan kayak oke, gua harus menguasai semuanya teman-teman. Nah nyatanya tuh enggak, kita tuh enggak harus menguasai seluruh framework, tapi selama kita paham dasarnya, selama kita tahu fundamentalnya dan kita punya fundamental yang lumayan kuat, itu pasti bisa teman-teman buat mempelajari apa namanya, itu tadi bahasa bahasa programan baru atau mungkin framework baru gitu. Jadi sangat amat wajar jika teman-teman nih yang lagi tertarik belajar programan tuh merasa kewalahan, merasa kesulitan. Itu sangat amat wajar. Jadi ya intinya tuh adalah, nah ini dia, intinya tuh adalah teman-teman konsisten. Itu sangat amat penting. Teman-teman konsisten, misalnya kayak oke, gue mau belajar programan, kalian konsisten ngoding misalkan setiap hari atau mungkin 2 kali sehari atau apapun itu, kalian bikin jadwal kalian. Dan yang paling terpenting, ini yang paling penting tapi susah banget buat dijalin adalah jangan pernah membandingkan progres kalian dengan orang lain. Jadi misalkan misalnya kalian lagi belajar HTML gitu ya. Lalu kalian ngeliat nih, oh teman kalian itu udah nyampe framework ya, atau mungkin udah nyampe JavaScript lah, JavaScript Advance gitu ya. Nah terkadang tuh kita tuh sering banget nge-compare kayak, wah anjir dia udah nyampe JavaScript lagi, gue udah nyampe HTML, nih kapan nih gue nih HTML aja gue masih bingung, nih dia udah JavaScript, wah udah nih gue nggak bisa nih kayak gini nih, nggak bisa ini mah gue nggak bisa. Nah terkadang tuh itu tuh sangat amat wajar ya nggak sih. Atau mungkin kalau misalnya kita ngelihat apa orang yang ngerjain ini compositive programming ya, wah kayak seakan wah anjir apa dewa suhu gitu kan ya. Padahal mereka itu juga pasti kan
pernah ada di fase yang sama seperti kita gitu. Tapi itu tadi mereka jalanin aja, mereka tetap tekun belajar dan mereka nggak, intinya jalanin aja gitu aja, konsisten aja, dan jangan pernah ngebandingin diri lu dengan progres lu dengan progres orang lain, karena kayak jalan lu dan jalan orang lain tuh pasti beda ya kan. Mungkin awalnya lu nggak punya laptop jadi lu belajar lewat warnet, habis itu orang lain mungkin udah punya privilege, mereka udah punya laptop, mereka bisa belajar di rumah, sedangkan lu harus kayak belajar di warnet gitu. Jadi progresnya kan pasti beda kan, ya kan. Tapi nantinya lu akan di posisi yang sama kalau misalkan dia lagi belajar, teman lu ini yang dia punya laptop, dia lagi belajar JavaScript. Nah, lu yang belajar di warnet mungkin lagi belajar HTML. Nah, karena ya sama-sama belajar gitu kan, akhirnya lu nyampe di fasenya yang sama yaitu belajar JavaScript, dan dia juga mungkin bisa ada di fase yang sama, mungkin dia stuck atau mungkin dia juga bisa di atas, mungkin udah belajar framework dan segalanya. Jadi sangat amat wajar. Dia kan nanya, is it normal to feel overwhelmed when learning? Itu sangat amat normal gitu. Karena ketika merasa kayak seakan-akan wah ini kok susah banget sih, itu sangat amat normal teman-teman. Jadi teman-teman biasakan kalau misalkan oh iya nih susah gini, udah sabar aja, kayak misalkan nggak bisa hari ini ya bisa besok, gitu aja. Kita mungkin bisa lihat komennya ya sekarang ya, kita lihat beberapa komen-komen yang ini dia. Nah ini dari sedikit komen, katanya bagus tuh komennya kan. Programming is a very stable skill. If you want those things to stay fresh, you have to use them. Nah ini benar juga ya. Kalau misalnya kita mau ingat terus sama sintak tadi ya, kita harus ngoding gitu kan. Misalkan lu belajar for loop ya kan, dan lu lupa ya lu harus ngoding sesuatu pakai for loop gitu kan. Early on, since your brain isn't accustomed blah 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 by using information, you need to use it a lot. Approach in the way you approach building muscle. You wouldn't skip leg days, so you don't skip hello world blah blah blah. Nah, write a lot of code. Jadi intinya ngoding terus bro, ngoding terus intinya. Kalau lu mau apa ya, kalau ini kan ibaratnya kalau lu mau ingat nih lu ngoding terus gitu. Kalau lu nggak ngoding ya lu lupa, ya kan. Read a lot of code. Nah, baca a lot of code. Take notes. Jika misalkan lu merasa oke gue lupa, lu bisa nulis komen di codingan lu. Dan be patient with yourself. Jadi sabar ya, konsisten aja intinya. No one remembers everything. Gak mungkin manusia itu bakal ingat semuanya. Bahkan gue pribadi kalau misalkan gue lupa ya gue searchingnya Google gitu. Nggak harus kayak oke gue harus banget inget gitu. Nggak harus. Searchingnya Google gitu kan. For some project, half of the work is just knowing how to find the information you're going to need. There will still be a level of competency that you're going to want to achieve, and you won't get there if you are reading and writing code regularly. Jadi ya simpelnya adalah ya lu ngoding. Lu mau jago ya lu ngoding terus-terusan. Gitu. Ngoding terus-terusan. Ngoding aja gitu kan. Ya kan, yes, if you don't practice enough and are having to relearn. Nah ini juga nih, jadi ketika lu udah jago, misalkan lu kan pasti kan latihan kan, dan terkadang tuh ada masa dimana kayak kita tuh misalkan oke gue nguasain bahasa programan JavaScript, terus gue mau belajar bahasa programan baru nih, misalkan bahasa programan apa Python, mungkin dia punya sintak yang berbeda, atau bahasa programming yang benar-benar berbeda banget seperti functional programming teman-teman. Functional programming, salah satu bahasanya yang lumayan populer itu adalah Clojure. Ini lumayan populer Clojure nih, bisa teman-teman, dia tuh bahasa functional programming, sintaknya itu juga sangat amat beda, bisa banget untuk dicoba. Ada juga Haskell. Orang yang sekarang lagi saya pelajaran itu namanya Elixir, juga bagus banget nih. Jadi ya kita juga harus nge-relearn everything all the time. Jadi ya pada dasarnya mempelajari apa yang pernah kita pelajari sebelumnya, dan itu ngebikin kita selalu ingat dengan apa yang pernah kita pelajari gitu teman-teman. Oke, itu dia untuk video pertama. Kemudian kita bakal nge-ranting beberapa post-post yang ada di subreddit Learn Programming. Ini beneran teman-teman, kalau teman-teman baca-baca di subreddit ini, itu bagus banget. Ada yang motivasi, ada yang
ngebikin kita ngerasa kayak pada dasarnya orang luar nggak beda jauh kok kayak kita gitu. Oke, jadi teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.